Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas mengenai perilaku menyimpang. Ya, terus perilaku menyimpang ini apa hubungannya dengan alam bawah sadar? Nah, disinilah saya akan jelaskan ya. Jadi, perilaku menyimpang, banyak orang yang sudah dewasa ini, terutama ya yang saya dengar dari berita, ya kan. Ada Gilang Bungkus, ada seorang dosen yang melakukan sesuatu yang tidak normal, ya kan. Ya mungkin kalian tahu sendirilah apa beritanya itu ya. Nah, tapi di sini saya tidak membahas itu. Saya membahas mengenai perilaku menyimpang, ya kan. Ada yang cewek jadi cowok, cowok jadi cewek dan lain sebagainya. Lah kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah terus apa hubungannya dengan alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar kita? Nah, pada saat ini saya jelaskan ya. Pada saat kita masih kecil ya, umur 1 tahun ya, 1 tahun sampai 5 tahun ya. Pada saat umur 1 tahun sampai 5 tahun kita ya, karena kemajuan teknologi, kita bisa melihat YouTube atau TV kabel, ya kan, dimana kita menyajikan kepada anak kita ya itu film-film kartun. Nah, film kartun itu pun ada beberapa film kartun yang sebenarnya tidak cocok untuk anak-anak ya. Saya contohkan seperti Tom and Jerry. Nah, di Tom and Jerry itu banyak terjadi adegan pukul-pukulan ya. Si kucingnya membalas tikus ya kan. Tikusnya juga membalas si Tom itu. Nah, akhirnya apa? Karena tontonan yang dari anak kecil itu seharusnya itu bukan untuk dikonsumsi untuk anak kecil, ternyata itu dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, anak-anak kita itu melihat dan direkam di alam bawah sadarnya, ya, di pikiran bawah sadarnya. Dia melihat, ya pertama kelihatannya lucu, ya lucu gitu, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, begitu dia melihat, dia tangkap, nah, pikiran alam bawah sadarnya itu merekam. Oh, ini Tom and Jerry, oh gini enggak apa-apa, ya kan? Ya. Akhirnya apa? Nah, pada saat dia mungkin sudah umur 3 atau umur 5 ya, anggap aja 5 tahun ya. Dia sudah besar, sudah tahu. Ada satu perilaku yang terbawa sampai dia besar, ya kan? Ya, entah itu perilaku seperti apa. Ya, mungkin perilaku seperti kepu-kepuan. Dia suka mukul, ya kan? Atau emosi, ya kan? Tidak terima kadang, ya kan? Kadang kan di film Tom and Jerry itu kan banyak sekali terjadi adegan-adegan pukul-pukulan. Si Tomnya tidak terima dengan Jerry-nya nggak terima dengan Tom, ya, terus seperti itu. Nah, ini kejadian seperti 2 anak dari saudara saya, ya. Jadi dia punya 2 anak, cewek cowok. Yang cewek itu sudah besar, ya. Waktu itu masih kecil sih mereka, tapi maksudnya yang cewek itu sudah umur sekitar 5 atau 4 tahun. Nah, yang kecil, yang cowok itu masih umur sekitar 3 tahun atau 2 tahun itu. Nah, setelah mereka umur sekitar 7 tahun, yang cewek itu 7 tahun atau 8 tahun, terus yang cowok itu sudah umur 5 tahun ya. Mereka ini sering bertengkar, entah masalah sepele atau ya apa ya istilahnya, pinjam buku atau pinjam pensil atau dan lain sebagainya. Itu mereka itu seperti bertengkar seperti adegan dalam Tom and Jerry. Jadi mereka sampai mukul-mukul. Nah, akhirnya saya diskusi sama saudara saya. Saya bilang, nah dulu waktu kecil itu anaknya sering melihat apa? Film kartun apa? Ternyata anaknya itu sering melihat film kartun Tom and Jerry. Sampai semua serial itu mereka lihat. Nah, disinilah saya tahu penyebabnya. Penyebabnya adalah
Ya itu tadi, karena mengkonsumsi film, kartun yang sebenarnya bukan untuk anak-anak. Ya, makanya saya tidak tahu ya di YouTube apakah Tom and Jerry masih ada atau tidak. Tapi kelihatannya sudah tidak ada ya. Karena itu sebenarnya Tom and Jerry itu tidak cocok untuk anak-anak. Ya, tidak cocok untuk anak-anak yang umur 1 sampai 5 tahun karena itu bisa mempengaruhi pikiran bawah sadarnya mereka. Ya, secara tidak langsung tuh mereka melihat, oh adegan seperti ini. Nah, pukul-pukulan, saling membalas, ya emosi, ya atau marah dan lain sebagainya. Itu akhirnya terekam di alam bawah sadar mereka. Nah, sekarang apa bedanya? Apa hubungannya dengan yang istilahnya orang-orang yang istilahnya punya perilaku menyimpang, seperti cewek menjadi cowok, cowok menjadi cewek? Itu sebenarnya ada. Kenapa? Sekarang kalau kita ya mengkonsumsi film-film, ya istilahnya seharusnya nih anak ini cewek tapi mengkonsumsi film cowok yang macho, yang wah, yang kekar dan lain sebagainya, akhirnya bisa terbawa dia, ya terbawa dia menjadi wah, oh aku harus bisa kuat seperti ini. Nah, bahkan sebaliknya, kalau anak kita cowok, ya terus kita kasih konsumsi film, ya film istilahnya film cewek, atau kita kasih permainan boneka dan lain sebagainya, maka ada kemungkinan anak kita ini akan menjadi kecewek-cewekan, ya jadi hati-hati dengan masa umur 1 sampai 5 tahun di alam bawah sadar ini, ya pikiran bawah sadar kita, ya. Jadi pada saat anak-anak umur 1 sampai 5 tahun kita harus hati-hati. Apa yang mereka konsumsi itu harus benar-benar kita orang tua, sebagai orang tua kita harus kita saring mana yang cocok untuk dia, mana yang nggak cocok, ya. Jadi kita harus sebagai orang tua kita harus mengetahui penyebabnya, kenapa nih anak seperti ini gitu loh, ya. Jadi jangan selalu menyalahkan anak, ya. Wah, anak ini bodoh, anak ini. Nah, termasuk ini juga satu hal. Kalau misalnya kita bilang anak kita ini bodoh, anak kita ini goblok, wah, wis, anak kita ini nggak bisa apa-apa. Akhirnya apa? Apa yang kita ucapkan, dia dengar, pikiran bawah sadarnya itu merekam. Akhirnya anak ini bodoh sungguhan, ya. Jadi karena apa yang kita ucapkan, dia terima, ya kan? Nah, terus akhirnya direkam oleh pikiran bawah sadar, akhirnya jadi anak bodoh sungguhan, ya. Jadi pada saat kita mendidik anak-anak kita 1 sampai umur 5 tahun, itu kita harus berkata-kata yang positif. Ya walaupun misalnya mungkin anak ini mungkin kurang, ada kekurangannya, tapi kita yakin bahwa anak kita pintar. Ya, kita bilang aja, "Halo, ya, Dek, kamu ini pintar sekali. Waduh, hebat." Ya. Nilainya ciamik. Nah, ya. Akhirnya apa? Anak ini jadi wah, bagus. Saya jadi termotivasi. Jadi dia bukan tidak pede lagi, tapi jadi menjadi pede. Ya, itu, ya. Jadi hati-hati dengan pikiran bawah sadar kita, ya. Terutama untuk anak-anak yang umur 1 sampai 5 tahun. Karena ini masa-masa yang sangat-sangat istilahnya kalau saya bilang itu penting sekali gitu loh. Kalau dia salah mengkonsumsi film atau pendidikan, ya mungkin sampai besar dia akan menjadi anak yang istilahnya tidak baik gitu loh, ya. Intinya seperti itu. Jadi kenapa ada perilaku penyimpang? Ini yang penting. Alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar, ya. Jadi umur 1 sampai 5 tahun ini sangat-sangat penting untuk anak-anak, ya kan? Termasuk nanti, ya, setelah umur 1 sampai 5 tahun, umur 6 sampai 20 tahun. Ini juga sangat-sangat penting, ya. Jadi 1 tahun sampai 5 tahun ini juga penting. Ini paling penting.
umur 6 sampai 20 tahun juga penting. Nah, tapi kita bisa di sini kita bisa membentuk karakter. Membentuk karakter mereka. Ya. Jadi di umur 6 sampai 20 kita bisa membentuk karakter anak-anak. Ya. Tapi yang terpenting adalah di ini, umur 1 sampai 5 tahun kita harus benar-benar istilahnya mengetahui bahwa anak kita itu harus mengkonsumsi yang positif. Harus mengkonsumsi hal-hal yang baik. Nah, ya, umur 6 sampai 20 itu saatnya kita membentuk karakter mereka. Ya. Jadi perilaku menyimpang yang seperti yang banyak beredar ya, ada juga saya barusan kemarin dengar juga ya, seorang anak melaporkan ibunya ke pengadilan ya toh. Ya itu yang kalau menurut saya itu ini yang istilahnya mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi pikiran bawah sadar mereka. Ya. Jadi kalau kita tidak membentuk karakter mereka 6 sampai umur 20, maka nanti di usia mereka sudah matang, sudah dewasa, itu mereka nanti akan menjadi semena-mena, ya kan? Wah, aku enggak apa-apa kok sama ibuku, enggak apa-apa kok gini. Nah, itu ada kata-kata seperti itu nantinya. Ya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan anak-anak kita, ya. Jadi supaya dia nanti ke depannya pada saat dia sudah dewasa, sudah istilahnya masuk ke dunia kerja, dia siap, ya. Bahkan ada anak-anak yang istilahnya dia dari dulu awal, ya, dari dia umur 6 sampai umur kuliah gitu ya, sampai umur 23 atau dia tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal sama sekali. Ini ada satu cerita di Amerika sana. Jadi dia waktu kecil sampai dia besar itu tidak pernah namanya ujian atau tesnya itu jelek, ya kan? Bahkan dia sampai merit pun dia berprestasi. Nah, suatu ketika yang cowok ini, suaminya ya, yang tadi yang saya bicarakan itu, yang dia sukses sampai dia punya istri dan anak, dia tuh karena tidak pernah gagal, ya. Suatu saat Amerika mengalami krismon. Nah, di mana tempat dia kerja itu mengalami PHK besar-besaran, termasuk dia juga di PHK. Akhirnya dia stres, nggak tahu harus berbuat seperti apa. Akhirnya dia, istri dan anaknya bunuh diri. Nah, ini juga mempengaruhi. Loh, apa hubungan alam bawah sadar kita ya dengan cerita tadi? Ya. Ada satu yang alam bawah sadar kita, ada satu yang mempengaruhi juga, yaitu lingkungan. Nah, jadi selain alam bawah sadar kita, juga lingkungan. Ya. Seperti tadi cerita, ya kan? Mungkin dia dari dulu kecil sampai besar dia sukses, nggak pernah gagal dan lain sebagainya. Punya anak, istri, ya misalnya dia tidak pernah gagal lah, sukses lah misalnya. Nah, suatu ketika dia dihadapkan sebuah masalah, ya, yaitu dia di PHK. Nah, di PHK dari tempat kerjanya, akhirnya dia stres, tidak tahu harus berbuat apa.
Akhirnya dia bunuh diri sama keluarga dan anaknya, istri dan anaknya. Nah, lingkungan juga mempengaruhi. Jadi ada perilaku-perilaku menyimpang, bunuh diri atau cewek jadi cowok, cowok menjadi cewek, ya kan. Terus ada apa tuh namanya, ya seperti kayak kemarin hilang bungkus dan lain sebagainya. Itu karena ya ini, dua hal ini, alam bawah sadar, ini yang penting, terpenting itu ini, ya. Terus lingkungan, ya. Jadi ada satu ketika kita pada saat mendidik anak, ya, mendidik anak atau membentuk karakternya itu, ada suatu ketika itu kita kita harus mengajarkan anak kita itu kegagalan, ya. Misal nih di sekolah, ya kan, nilainya jelek, dapat nilai 40 atau 30, mungkin orang dulu ya cara ngajarnya, wah dimarahin, kamu cek bodoh nih, dapat nilai 30, 40 mau jadi apa nanti besarnya lah, ya kan. Akhirnya apa, anak ini, wah aku harus kejar, gak boleh nilai jelek. Nah, jadi akhirnya apa ya, menjadikan dia menjadi tertekan, ya, jadi tertekan. Apalagi kalau memang itu bukan bidangnya, wah tambah. Ya, ada satu saat kita menekan dia, ada satu saat kita mengulur dia, ya. Jadi tapi jangan kita itu istilahnya gini, apa tuh namanya, kita menjelek-jelekan dia. Oh kamu tuh bodoh, gak bisa, masa gini aja gak bisa, kamu gini. Nah, itu nanti akan menjadi di alam bawah sadar dia itu akan terekam. Akhirnya dia, wah aku gak iso yo, aku gak iso ini, bodoh aku. Nah itu akhirnya apa, alam bawah sadarnya akan terbawa, dia akan menjadi bodoh sungguhan, ya. Kalau misalnya dia gagal, ya, berapa nilai jelek, 30, 40 dan lain sebagainya, atau bahkan 0, ya, kita bilang gak apa-apa, ini kamu kali ini gagal, tapi kamu coba nanti belajar lagi supaya apa, supaya kamu nanti bisa sukses, nilaimu bagus. Nah, dari kata-kata seperti ini itu membuat dia, alam bawah sadarnya dia, oh gak apa-apa sih, kata mama atau papa gak apa-apa, tapi belajar lagi. Nah, akhirnya dia menjadi belajar, giat. Nah, kalau anak ini sudah diperkenalkan oleh kegagalan, ya, diperkenalkan kegagalan, ada suatu saat dia gagal, mendapatkan nilai jelek, ya, atau tidak naik kelas, itu tidak masalah, ya. Yang penting apa? Yang penting kita tuh memberikan semangat, kata-kata positif supaya dia bangkit lagi dan bisa apa tuh namanya, mendapatkan nilai yang bagus. Nah, ya, termasuk lingkungan. Loh, lingkungan itu juga mempengaruhi. Ya, ini seperti kayak satu contoh ya, ini satu contoh. Saudara saya juga, dia di lingkungan sekolah yang cukup terkenal, bukan cukup terkenal ya, yang terkenal gitu. Tapi lingkungannya, anak-anaknya tuh narkoba, ya, karena saking kayanya, ya, punya uang, papanya punya uang dan lain sebagainya, dia bisa beli narkoba, ya. Akhirnya dia terjerumus narkoba. Nah, lingkungannya juga mempengaruhi, ya. Kalau lingkungannya itu dia berteman dengan teman-teman yang bandel, ya, bisa terbawa dia, ya. Nah, jadi lingkungan juga mempengaruhi. Bahkan ini salah satu apa ya, eksperimen dari saya sih. Bukan eksperimen sih, lebih tepatnya itu saya mengamati. Kalau misalnya nih ya, Anda punya anak, yang pertama cewek, yang kedua cewek, yang ketiga cewek, dan yang terakhir adalah cowok. Pasti anak yang Anda cowok ini agak-agak sedikit mengikuti kakak-kakaknya, ya. Jadi mungkin ada kemungkinan dia agak seperti kayak cewek, ya. Nah,
kalau anak yang pertama tuh cowok, anak kedua cowok, anak ketiga cowok, anak keempat cewek, nah biasanya ini juga dipengaruhi sama kakak-kakaknya. Jadi mungkin dia akan menjadi cewek, tapi cewek tomboy, cewek yang perkasa. Kenapa? Karena dia kakak-kakaknya cowok semua. Nah, ya. Jadi lingkungan juga mempengaruhi, pikiran bawah sadar juga mempengaruhi. Tapi ini yang paling besar. Kenapa? Kalau pikiran bawah sadar kita, istilahnya anak-anak itu tidak kita kasih hal-hal yang positif, maka nanti kedepannya dia akan ya istilahnya bingung, ini yang mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Terus kalau kita tidak membentuk karakternya juga, dia kan juga kan istilahnya hidup, mungkin dia kan bingung juga, kira-kira aku melakukan hal ini nih boleh nggak ya, gitu loh. Ininya seperti itu, ya. Jadi perilaku menyimpang, ya, itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar dan lingkungan, ya. Jadi pikiran bawah sadar dan lingkungan, ya. Pikiran bawah sadar ini paling mempengaruhi. Lingkungan oke, iya juga, ya. Tapi yang mempengaruhi adalah pikiran bawah sadarnya. Jadi berhati-hatilah apabila kita berbicara dengan anak kita, ya, istilahnya kita harus berbicara yang istilahnya membantu atau menyemangati dia supaya dia tuh menjadi anak yang kuat, ya, anak yang kuat, mandiri, ya, anak yang pintar, rajin, ya. Jadi jangan sampai kita memberikan hal-hal yang negatif, ya, supaya kedepannya dia itu menjadi anak yang kuat, yang mandiri, ya. Jadi itu sekilas ya dari saya penjelasan mengenai perilaku menyimpang. Kenapa ada perilaku menyimpang? Ya ini ada dua hal ini, ya. Terutama yang ini yang mempengaruhi, dan yang kedua adalah lingkungan. Jadi kepada kalian semua yang melihat video saya, yang sudah menjadi orang tua, berhati-hatilah dalam mendidik anak, ya. Anak itu hormat sama orang tua, ya, atau menjadi anak yang istilahnya baik, ya, menjadi anak yang kuat mentalnya, itu karena didikan dari orang tua, ya. Kalau didikan orang tua itu baik, ya memberikan mental yang kuat, mandiri, nah, maka anak itu akan menjadi orang sukses di kemudian hari. Oke, sekian video dari saya. See you, bye bye.